Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anumardi Amin, NIM 200110002 dari Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Senjai. Ini saya akan membawakan rangkuman materi sebagai pengganti final dalam mata kuliah pengantar oseanografi. Yaitu saya akan membahas pengertian dan sejarah oseanografi. Kata oseanografi adalah kombinasi dari dua kata Yunani, yaitu oceanus yang berarti samudra dan graphus yang berarti uraian atau deskripsi. Oseologi juga dapat didefinisikan secara sederhana sebagai ilmu yang mempelajari lautan. 4 cabang ilmu oseanografi yaitu fisika oseanografi, geologi oseanografi, kimia oseanografi, dan biologi oseanografi. Sejarah oseanografi di Indonesia yaitu lembaga penelitian kelautan yang tertua di Indonesia adalah Lembaga Oseanologi Nasional yang berada di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat menjadi LONLIPI yang kini telah berubah namanya menjadi Pusat Penelitian Oseanografi. Cikal bakal dari lembaga penelitian ini dulu bernama Zoologisch Museum and Laboratorium T. Buitenzorg yang didirikan pada tahun 1905. Proses pembentukan laut dan pembagiannya. Laut menurut sejarahnya terbentuk 4,4 miliar tahun yang lalu ketika atmosfer bumi tertutup oleh debu-debu vulkanik yang mengakibatkan terhalangnya sinar matahari untuk masuk ke bumi. Akibatnya, uap air di atmosfer mulai terkondensasi dan terbentuklah hujan. Hujan inilah yang mengikis cekungan-cekungan di bumi hingga terbentuklah lautan. Zona pembagian laut yaitu ada yang secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal terbagi atas zona neritik dan zona oseanik. Secara vertikal terbagi atas zona fotik dan zona ada zona epilagik, mesopelagik, betapelagik, dan abyssopelagik. Selain 4 zona tersebut, secara vertikal laut juga terbagi atas zona litoral, zona batial, dan zona abisal. Selanjutnya yaitu sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi air, angin, gelombang laut, dan glester. Proses sedimentasi terbagi dua yaitu proses sedimentasi geologis dan sedimentasi yang dipercepat. Faktor penyebab dan dampak terjadinya sedimentasi. Faktornya itu berupa pasang surut, gelombang, arus, kemiringan, dan arah garis pantai. Dampak terjadinya sedimentasi yaitu terjadinya delta, tanggul alam, dan gumuk pasir. Selanjutnya yaitu arus laut. Arus laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Faktor pembangkit arus permukaan yaitu 1. Bentuk topografi dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Kedua yaitu gaya Coriolis dan arus Ekman. Gaya ini timbul sebagai akibat dari perputaran bumi pada porosnya. Dalam arus laut juga dikenal yaitu upwelling, yaitu fenomena oseanografi yang melibatkan gerak yang dibangkitkan angin dari air yang lebih berat, lebih dingin, dan biasanya kaya nutrien ke arah permukaan laut, menggantikan arah permukaan yang lebih hangat dan kurang nutrien. Juga downwelling. Downwelling adalah kebalikan arus dari upwelling. Arus laut ini hangat di permukaan, tenggelam ke dasar laut. Upwelling dan downwelling sering bergantian sepanjang musim. Selanjutnya yaitu materi pada kelompok diskusi. Pertama yaitu gelombang laut. Gelombang adalah peristiwa naik turunnya permukaan air laut dari ukuran kecil atau riak sampai yang paling panjang atau pasang surut. Penyebab utama terjadinya gelombang adalah angin. Gelombang yang dipengaruhi oleh kecepatan angin, lamanya angin bertiup, dan jarak tanpa rentangan saat angin bertiup atau fetch. Gelombang terdiri dari panjang gelombang, tinggi gelombang, periode gelombang, kemiringan gelombang, dan frekuensi gelombang. Yang kedua yaitu pasang surut air laut. Pasang surut air laut dibedakan dalam dua kondisi, yaitu air permukaan laut naik atau pasang dan air permukaan laut atau surut. Pada suatu waktu, laut akan mengalami beberapa kali pasang dan beberapa kali surut akibat dari rotasi bumi. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu cahaya, suhu, densitas, dan warna pada perairan. Suhu air laut sering juga disebut dengan SST atau Sea Surface Temperature, atau SPL, suhu permukaan laut dengan satuan SI yaitu Celsius. Densitas air laut sendiri yaitu jumlah massa air dari laut itu sendiri per satuan volume. Densitas ini menjadi parameter penting ketika kita akan mempelajari dinamika laut. Selanjutnya yaitu garam mineral yang terlarut dalam air laut. Air laut mengandung garam-garam, gas terlarut, bahan organik, serta partikel-partikel yang tidak terlarut. Mengapa air laut asin? Tentu karena mengandung banyak garam. Garam tersebut berasal dari proses pelapukan bebatuan yang terdapat di daratan sehingga air laut dan mengalir bersama sungai atau rawa yang kemudian bermuara di lautan lepas. Selanjutnya itu plankton, nekton, dan bentos di laut. Plankton adalah organisme akuatik mikroskopis yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Mereka bergerak hanya dengan mengandalkan arus laut dan pergerakan-pergerakan air lainnya. Yang kedua itu nekton adalah organisme akuatik yang dapat bergerak sendiri dengan berenang di perairan. Komunitas nekton dapat ditemukan di berbagai kedalaman di setiap bagian samudra. Selanjutnya yaitu bentos. Bentos adalah organisme akuatik yang hidup di dasar perairan, baik perairan air tawar maupun air asin. Bentos mencangkup organisme-organisme yang hidup di atas sedimen perairan yang juga disebut epifauna, serta organisme-organisme yang hidup terkubur di bawah sedimen perairan yang juga disebut infauna. Selanjutnya itu kehidupan di laut dalam. Laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan, berada di bawah lapisan termos lain pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang dapat masuk ke area ini. Sebagian besar organisme bergantung pada material organik yang jatuh dari fotik. Pada tahun 1960, Bedscape Terrestre menuju ke dasar dari Palung Mariana dekat Guam pada kedalaman 35.798 kaki atau 10.911 meter, titik terdalam di bumi. Jika Gunung Everest ditenggelamkan, maka puncaknya akan berada lebih dari 1 mil dari permukaan. Pada kedalaman ini, ikan kecil mirip flounder terlihat. Kapal selam penelitian Jepang, Kaiko, adalah satu-satunya yang dapat menjangkau kedalaman laut tersebut, hilang pada tahun 2003. Yang terakhir yaitu materi alga, tumbuhan laut, dan terumbu karang. Alga adalah tanaman laut yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar, makroalga dan mikroalga. Mikroalga atau berukuran kecil tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi hanya boleh dilihat dengan menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Sebaliknya, alga makro atau alga yang berukuran besar dapat dilihat secara langsung atau kasat mata. Selanjutnya itu tumbuhan laut, merupakan tumbuhan yang hidup dan tumbuh di bawah dasar laut. Berikut adalah beberapa contoh tumbuhan laut yaitu kelp, open brain, coral, Posidonia, soft coral, dan milfoils, atau banyak tumbuhan laut lainnya. Terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua subkelas yaitu Hexacoralia atau Zoantharia dan Octocoralia. Yang keduanya dibedakan secara asal-usul morfologi dan fisiologi. Baik, mungkin itulah tadi materi-materi pengantar oceanografi pada semester kali ini yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada salah penulisan dan lain sebagainya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.